Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri Jatirogo, Bapak Dr. Andes Basuki SST MPD, Bapak perwakilan Komite Sekolah SMK Negeri Jatirogo, Bapak perwakilan dari dunia industri, kemudian Bapak Ibu Wali Murid SMK Negeri Jatirogo dan anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMK Negeri Jatirogo, dan tak lupa Bapak Ibu Guru Manajemen SMK Negeri Jatirogo. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan kolaborasi berdiskusi bersama tentang budaya positif yang ada di sekolah. Untuk memulai acara pada siang hari ini supaya berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu sejenak, dan pada kesempatan ini akan dipimpin oleh perwakilan Bapak Komite. Monggo Bapak Rofik, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan siswa-siswi Jatirogo, dengan harapan acara berjalan dengan lancar, hikmat, dan memperoleh manfaat apa yang kita harapkan semua. Mari kita berdoa. Allahumma Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha sulghayat min jami'il khairati fil hayati wa batil mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa zirisari fi sa'ir asma wa sifat wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Komite, Bapak Aminur Rofik. Selanjutnya adalah presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Basuki SST MPD. Pada Bapak Basuki kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kolaborasi dalam rangka menanamkan budaya positif pada anak didik kita. Terima kasih kerawannya Bapak Pengurus Komite beserta anggota, Bapak Ibu Rangka Wali Murid, anak-anakku, dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan budaya positif.
Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar budaya itu kan mesti tahu budaya itu apa kan gitu ya. Budaya positif itu yang bagaimana? Apa hubungannya dengan SMK? Karena apa? SMK harus berbudaya positif. Itu nanti yang akan saya jelaskan dan nanti kita akan gali bersama budayanya bagaimana sih yang cocok dengan anak-anak kita. Yang harus Bapak Ibu pahami terkait dengan slogannya SMK. Apa slogannya SMK itu? B M W. Apa itu B? Bekerja. M-nya melanjutkan, W-nya berhasil. Alhamdulillah. Jadi SMK itu harus mampu menghasilkan tamatan yang mampu untuk bekerja bagi yang ingin bekerja, juga harus mampu mendorong anak-anak melanjutkan bagi yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuannya, dan tentu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berwirausaha jika memang sudah mempunyai bekal dan keyakinan akan berkarir di wirausaha. Itu slogannya, jangan lupa. Nah, ini yang akan nanti kita bahas bersama. Bagaimana anak-anak itu bisa bekerja? Apa yang harus kita persiapkan dari segi budayanya? Bagaimana kita membuat anak-anak yang bisa melanjutkan dan berprestasi di perguruan tinggi? Budaya apa yang harus kita terapkan? Dan bagaimana kita bisa membuat lulusan kita yang mampu bersaing dalam berwirausaha dan menjadi pengusaha sukses? Tentu juga harus kita sesuaikan dengan yang harus dihadapi saat nanti berada di masyarakat. Saya mulai dari budaya positif dulu, Bapak Ibu. Gambarnya keren ini ya. Biasanya orang itu kalau ngomong budaya itu persepsinya selalu kepada seni gitu biasanya ya, atau adat istiadat gitu ya. Maka saya tampilkan ini adat istiadat seninya ini. Ini saya kebetulan bersama dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu, dengan Bapak Joko ini. Nah, ini Pak Joko ini memerankan sebagai dalang waktu itu Kiseno Nugroho. Nah, ini anak-anak ini ada yang berperan sebagai wayang Gatotkaca, ada yang jadi Cake, ada yang jadi Abimanyu, dan saya sendiri berperan sebagai Raja Jawa. Biasanya orang itu selalu mengaitkan itu. Ya memang betul, budaya itu adalah seperangkat nilai norma perilaku yang dianut suatu kelompok atau komunitas orang. Nah, itu namanya budaya. Jadi budaya ya adat istiadat itu, perilaku, kebiasaan, itu namanya budaya. Kemudian ini disebut ada budaya positif. Nah, kita harus maknai positifnya itu yang bagaimana. Kalau kita itu membuat grafik dan macam itu mesti ada simbol negatif, positif begitu. Misalkan dalam ilmu di otomotif itu ada aliran arus listrik, misalkan dari positif mengalir ke negatif, gitu ya. Pasti ada positif, ada negatif. Tentu ini bisa kita artikan kalau positif itu yang baik-baik gitu ya, positif. Negatif tentu itu yang kurang baik atau yang jelek. Nah, budaya positif tentu adalah budaya yang menerapkan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang bagaimana? Yang positif itu adalah nilai kebajikan yang universal. Universal itu maksudnya walaupun beda orang, beda agama, beda suku, beda tempat tinggal, selalu mengatakan yang sama, bahwa ini baik. Contoh, orang jujur itu baik, baik. Bagi orang Islam baik, bagi orang Kristen baik, bagi Hindu baik, bagi orang gak beragama pun jujur itu katakan baik. Itulah yang disebut dengan universal. Universal itu maksudnya bahwa nilai itu diakui oleh semua orang, banyak orang. Dan nilai-nilai universal itu yang kebajikan banyak sekali. Ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada apa lagi ya? Kira-kira anak-anak ada yang tahu? Apa? Disiplin, tanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu mau nambahkan apa lagi? Percaya diri, kemandirian, ya, optimis, kreatif,
ramah tamah, sopan santun, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Karena apa? Ada juga kebajikan yang tidak universal. Orang Gader nganggap ini baik, tapi belum tentu orang Kota Tuban baik. Contoh misalkan dalam memperingati apa itu Sedekah Bumi ada, apakah semua orang setuju dengan itu? Belum tentu. Nah, itu berarti tidak universal. Yang universal ya semacam ini. Semua orang mesti mengatakan bahwa itu baik. Itu yang disebut dengan kebajikan universal. Singkatnya, Bapak Ibu, budaya positif adalah fondasi yang kuat untuk membangun komunitas yang sehat, produktif, dan bahagia. Ini, nah, apa hubungannya dengan SMK? Nah, ini nanti akan kita gali bersama. Bapak Ibu, saya bisa memberikan ilustrasi begini. Bapak Ibu, banyak sekolah yang sama sumber dayanya, tetapi kadang-kadang berbeda kualitasnya atau prestasinya. Contoh maksud saya begini. Ada SMK, jumlah muridnya sama, misalkan 1.400, jumlah gurunya sama, misalkan ada 100 guru, yang sertifikasi sama-sama 50% sudah sertifikasi, biayanya yang dioperasionalkan untuk kegiatan sama, dari BOS, dari BUPP jumlahnya sama. Tetapi kenapa sekolah itu kok berbeda prestasinya? Yang satu itu berkualitas, lulusannya ada yang melanjutkan, ada yang bekerja, ada yang wirausaha, tetapi kenapa ada sekolah yang sama potensinya, sumber dayanya, tetapi kok tidak berkualitas? Nah, kira-kira apa yang membedakan itu? Yang mempengaruhi apa? Ayo, kira-kira Bapak Ibu. Monggo, dipersilakan. Kalau ada pendapat yang mau tambahkan, kalau belum saya jawab sendiri. Yang membedakan adalah budayanya. Yang membedakan budayanya. Ada sekolah yang mempunyai sumber dayanya sama dengan yang lain, tetapi budayanya budaya positif, budaya yang menghargai perbedaan, budaya yang menjunjung tinggi inisiatif untuk belajar, untuk kreatif, inisiatif, inovatif, budaya yang menghargai kejujuran, menghargai kerjasama. Tetapi ada sekolah yang sudah hampir jalan. Tentu ini yang membedakan kualitas sekolah itu, bahwa budaya yang positif yang diterapkan di sekolah itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas, termasuk juga nanti anak-anak ini. Kan gitu ya. Tadi kan ada slogannya BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Siapa yang bisa bekerja? Ya tentu anak-anak yang mempunyai budaya positif kerja yang baik. Apa itu? Nanti kita bahas. Anak-anak yang bisa melanjutkan perguruan tinggi, siapa yang bisa ke sana? Ya tentu anak-anak yang mempunyai budaya belajar yang baik juga. Yang berwirausaha tentu adalah anak-anak kita yang mempunyai budaya wirausaha. Oleh karena itu sekolah itu harus memfasilitasi dan mengembangkan budaya ini menjadi keunggulannya sekolah, sehingga anak-anak yang kita layani itu semuanya bisa menerapkan budaya ini, memanfaatkan budaya ini untuk mengembangkan potensinya, sehingga menjadi anak-anak yang mampu bekerja, mampu juga melanjutkan, mampu juga dalam berwirausaha. Salah satu budaya positif itu disebut dengan disiplin positif. Nah, ada disiplin, ada positifnya lagi. Kalau saya bicara disiplin gitu ya, biasanya orang itu kalau ada begini, misalkan Bapak Ibu guru ini loh disiplin, biasanya Bapak Ibu mempersepsikan orang itu yang bagaimana? Bapak Ibu guru yang bagaimana? Kalau saya katakan, oh ini loh disiplin ya. Tepat waktu. Ya, ada lagi selain tepat waktu? Memegang komitmen. Apa Pak Akbar? Memegang komitmen. Memegang komitmen. Aturannya bagaimana dia ikuti. Hari Senin harus pakai baju kaki, ya ikuti. Hari Senin harus ikut upacara, dia ikuti. Itu disiplin. Tepat waktu datanya disiplin juga, tapi masih banyak lagi. Intinya disiplin itu adalah kemampuan seseorang mengontrol dirinya untuk mengikuti aturan, kaidah, norma yang dibuat dalam mencapai tujuan. Itu namanya disiplin. Kalau tepat waktu hari ini besok tidak, ya bukan disiplin. Disiplin itu harus konsisten, gitu ya.
Kenapa kok sekarang tepat waktu besok tidak? Ya karena tidak bisa mengontrol dirinya, emosinya sekarang. Oh ada Pak Bas, ini saya datang pagi lah. Oh besok Pak Bas rapat di Bojonegoro nggak datang. Makanya sekarang kalau saya rapat nggak ada yang tahu kecuali bendahara. Ya itulah yang harus kita gali, bahwa kita harus membuat disiplin ini sebagai budaya kita, budayanya anak-anak kita, sehingga anak-anak itu nanti kalau sudah terbiasa dengan perilaku yang positif ini, kemanapun dia akan melangkah, dia akan berhasil. Seperti tadi, anak yang kepingin untuk melanjutkan akan berhasil karena budayanya sudah mendukung. Anak kepingin kerja berhasil karena budayanya sudah mendukung. Berwirausaha insya Allah akan berkembang usahanya. Ini bagian dari budaya positif. Budaya positif itu penting. Nah, itu tadi yang saya katakan, karena untuk meningkatkan produktivitas. Ini lingkungan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas individu. Lingkungan yang positif itu maksudnya tidak hanya lingkungan fisiknya, tapi juga lingkungan non fisiknya. Lingkungan fisik, misalkan sekolah ini, sekolahnya bersih, sekolahnya rindang, sekolahnya sehat, sekolahnya fasilitasnya cukup, ya tentu anak-anak belajar itu lebih mudah, lebih produktif Bapak Ibu guru dalam membimbing anak-anak. Lingkungan non fisiknya, psikologinya, oh di sini itu tempatnya orang untuk saling menyapa, saling menghormati, orang yang saling mendukung dengan yang lain. Ya tentu anak-anak belajarnya juga mudah. Ini yang disebut dengan produktivitas. Meningkatkan kesejahteraan, bahwa kondisi kita saat bergaul dengan orang lain itu sangat berpengaruh kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Orang bahagia itu adalah orang yang bisa menikmati pergaulannya di lingkungannya. Kalau pergaulannya itu baik-baik saja, komunikasinya lancar, begitu, tidak saling mendengki, tidak saling memfitnah, ya bahagialah orangnya. Tapi kalau kondisinya misalkan di kelas anak satu dengan yang lain selalu bengkerengan begitu, selalu bullying, olo-oloan, ya gak bahagialah anak-anak. Mau masuk kelas saja rasa-rasa. Nah, ini yang disebut dengan meningkatkan kesejahteraan. Karena kita harus ingat bahwa makna pendidikan itu adalah menuntun potensi orang untuk menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan, kan begitu ya. Nah, bagaimana pendidikan ini agar bisa menghasilkan anak-anak yang bahagia, anak-anak yang sejahtera? Karena hanya anak yang bahagia dan sejahtera yang bisa prestasi. Kalau tidak bahagia, tidak sejahtera, tidak susah berprestasi. Ini yang berikutnya adalah hubungan antar individu akan semakin baik karena positif tadi, dan membentuk karakter. Ini bahwa budaya ini akan mempengaruhi karakter orang yang ada di dalam lingkungan itu. Kalau budayanya positif, orang-orang di dalamnya akan selalu positif di dalam berperilaku. Tapi kalau lingkungannya itu lingkungan yang budayanya negatif, ya perilakunya jelek. Contoh begini ya, saya tuh sering dengar TV itu ya. Ini kalau ada orang baik, misalkan berjabat baik gitu, tapi lingkungannya itu biasanya diolok-olok ini Pak Ustadz berada di lingkungan penjahat, dan gitu biasanya gitu. Orang baik berada di lingkungan yang nggak tepat. Karena apa? Itu akan berubah orang baiknya karena lingkungannya yang nggak tepat itu. Ini bagian dari ini. Kita kembali ke budaya positif di SMK. Slogannya adalah BMW. Ya, ini nanti akan kita gali ya. Budaya kerja yang positif itu yang bagaimana sih? Oke, dari Bapak Industri saya sampaikan. Harusnya bagaimana sikapnya anak itu saat bekerja? Nah, mungkin bisa disampaikan. Pak Yano dari Yans Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Basuki, untuk masukan dari DUDI dari Yans Motor. Kalau kami dalam menanggapi
menanggapi budaya positif hubungannya sama dunia kerja, yang saya utamakan adalah satu nilai kejujuran. Kejujuran. Kalau kecerdasan dan kepintaran itu mungkin dapat diperbaiki dengan belajar. Terus kemudian kalau kurang cakap itu bisa dapat dihilangkan dengan pengalaman. Tapi yang paling susah adalah kalau tidak jujur, itu tidak bisa diperbaiki karena itu sudah paten kalau gitu. Makanya kalau kami dari yang Sumatera itu yang kami perlukan adalah nilai kejujuran. Kalau kepintaran dan kecerdasan itu belakangan. Biar kami bisa kami didik untuk menciptakan nilai positif. Nilai positif. Tapi kalau kejujuran Pak, agak susah. Ini dari saya. Iya, terima kasih Pak Janu. Jadi Pak Janu itu bahwa nilai-nilai kebajikan yang bisa mendukung kerja yang baik, maka anak itu harus jujur. Gitu ya. Mungkin selain jujur ada lagi tambahan mungkin dari ya dunia industri. Monggo Albert. Albert boleh? Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Albert dari Rumah Makan Perhudi. Yang selama ini yang kami terapkan di rumah makan kami adalah sama dengan Bapak Yanu, nilai-nilai kejujuran. Kemudian yang kedua itu tentang pelayanan prima yang harus dilakukan oleh semua karyawan kami. Dan yang ketiga yang terutama itu tentang kedisiplinan waktu. Jadi harus pengelolaan waktu dari mulai pemesanan sampai ke penyajian itu harus tepat waktu. Jadi yang nilai budaya positif yang kami kembangkan di rumah makan kami adalah 3 nilai tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah, matur suwun Pak. Tambahannya Pak Albert. Jadi ada kejujuran, ada nilai pelayanan. Pelayanan itu bisa berupa sikapnya yang sopan, yang santun dalam melayani pelanggan, kan gitu ya. Kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas. Bukanya jam berapa ya pelayannya sudah ada. Ini kalau keliru kan pelanggannya sudah datang, pelayannya belum datang ya. Tutupnya nanti lama-lama. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru atau anak-anak juga boleh, orang tua juga boleh itu Pak Bapak itu. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Seperti jawaban dari tadi DUDI Pak Ian Motor dan pemilik Ronggo Jati Pak Albert tadi, semuanya saya rasa itu tercakup di attitude Pak. Ya. Jadi attitude seorang siswa ataupun juga nanti anak-anak yang magang misalkan itu haruslah baik gitu attitude-nya. Jadi semua itu terangkum dalam attitude anak-anak yang diharapkan seperti itu Pak. Ya itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Bapak. Jadi tambahannya bahwa orang bekerja ya tidak hanya jujur, tidak hanya sopan, santun, disiplin, tetapi juga attitude yang lain, misalkan tanggung jawab, kan gitu ya, kreatif, kerjasama, kan gitu ya. Ya, memang itulah yang harus kita bukakan kepada anak-anak ini nanti yang akan kita bahas bersama. Contoh gambar ini, nah ini adalah gambarnya anak-anak ini sedang bekerja, sudah latihan dia, masih anak-anak, masih belajar, tapi sudah belajar bekerja. Orang bekerja seperti ini harus bisa kerjasama dengan temennya, satu timnya. Ada yang bagian ngukur, ada yang bagian merenda, ada yang bagian batik dan sebagainya. Itu juga bagian dari nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada anak-anak saat anak belajar dan nanti akan bekerja. Agar apa? Waktu bekerja, budaya ini akan terbawa terus. Bagaimana anak-anak bisa berkomunikasi dengan timnya, penting ini. Selain jujur tadi, kalau ini nggak jujur, bahan prakteknya dibawa pulang ini anak-anak. Besoknya sudah tidak praktek lagi. Nah, orang bekerja juga begitu. Kalau tidak jujur ya alat, kalau di bengkelnya desain motor tapi ya bisa hari ini bawa obeng, besok bawa tang, besoknya lagi bawa kunci ring. Akhirnya bengkelnya lama-lama tutup karena karyawannya yang nggak jujur. Inilah yang disebut dengan budaya kerja. Jadi budaya yang diharapkan dapat diterapkan saat bekerja dan itu sangat mendukung produktivitasnya pekerja. Ya itu yang pertama ya, gambarnya seperti ini.
Kemudian yang kedua budaya belajar. Nah ini mungkin anak-anak ingin menyampaikan kira-kira biar nanti lulus dari sekolah kalau ingin melanjutkan misalkan ke UNESA langsung bisa masuk, mau ke Universitas Brawijaya bisa masuk. Kira-kira budaya apa yang harus diterapkan? Silakan. Anak-anak, nggak apa-apa, ayo silakan. Ya, Juwita ya. Iya, Juwita Malam boleh. Terima kasih. Menurut saya budaya belajar yang akan membawakan hasil itu budaya belajar dengan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Contohnya kayak mendengarkan musik, dengan sebelum belajar kita membaca inspirasi, ataupun dengan mencari relasi dengan teman-teman lainnya. Nah itu budaya belajar tersebut itu bisa menambah ilmu dan juga menambah relasi semangat untuk belajar dan dapat mendapatkan hasil yang baik dan juga manfaat yang lebih juga. Alhamdulillah. Pertama untuk Juwita. Jadi nggak salah kalau namanya Juwita Malam ya, karena apa? Pikirannya itu luas sekali, bisa menerangi malam yang gelap gitu ya. Salah satu yang disampaikan Juwita tadi bahwa anak-anak sekarang itu harus belajar mengikuti kodrat zamannya. Itu bahasanya di guru penggerak itu. Maksudnya apa? Saat ini Pak, zamannya adalah sudah zaman IT. Jadi kan Bapak Ibu kalau ngajar ya jangan nulis di papan saja. Anak-anak ajarilah puisi kan gitu ya. Kemarin kita belajar wood wall, kemudian live worksheet, dan macam-macam ya. Ada AI, Gemini, ChatGPT, kan gitu ya. Anak-anak itu harus belajar sesuai dengan zamannya. Dan Bapak Ibu guru harus ngikuti. Ini harus ngikuti itu yang disebut dengan kodrat zamannya. Zamannya jenengan belum ada internet ya sudahlah, itu wis barang biyen. Sekarang itu zamannya sudah zaman IT. Kita harus ngikuti apa yang diinginkan oleh anak-anak. Karena anak-anak itu bisa belajar dengan baik kalau sesuai zamannya. Sekali lagi, sesuai zamannya katanya Juwita tadi. Yang kedua, harus pandai-pandai atau gemar membaca, literasi kan gitu ya. Harus pandai itu harus gemar membaca, karena membaca buku itu adalah jendelanya dunia kan gitu ya cerita ya. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu pengetahuan yang didapat. Nah, ini yang diminta Juwita. Kemudian pandai membuat relasi. Ini termasuk komponen daripada KSE, komponen sosial emosional, yaitu keterampilan membuat relasi. Betul Juwita katakan. Sekarang zamannya kok belajar sendiri saja, tidak mau berelasi dengan temannya, tidak mau berbagi dengan temannya, akan ketinggalan. Nah, Juwita sekarang mengerjakan tugas, misalkan dari Pak Bambang, nah gitu, ada tugas membuat buku kas. Harus mendata apa saja yang hari ini diperoleh, apa hari ini yang dijual dan seterusnya. Kalau bisa berelasi dengan temannya itu lebih mudah. Kan gitu ya, Juwita ya. Ya, terima kasih Juwita. Ada lagi tambahan dari anak-anak mungkin apa budaya belajar yang harus diterapkan agar nanti kalau mau melanjutkan sukses. Ya. Ini siapa ini? Gilang, ya Gilang. Gilang. Perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dari 12 GB1. Bermas bahasan. Lebih diperketat soal prakteknya, Pak. Oh iya. Soalnya kalau kebanyakan teori anak-anak masih banyak bermasalah kayak gitu. Ya. Sip. Tidak gitu saja Gilang. Ini masukannya dari Gilang sangat-sangat bagus sekali. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu banyak berteori. Gunakan sistem pembelajaran PJBL, Project Based Learning, itu yang disukai anak-anak. Anak-anak kalau dilibatkan langsung untuk melakukan sesuatu, menemukan sesuatu, kemudian bereksperimen, itu kreativitasnya muncul gitu. Jadi anak-anak itu kalau dilibatkan di dalam pembelajaran, maka potensi-potensi yang ada di dalam dirinya itu akan berkembang.
Itu budaya itu yang harus dikembangkan. Jadi di SMK Jatirogo PJBL itu bagian dari budaya untuk mengarahkan anak-anak itu agar bisa melanjutkan atau menambah pengetahuannya. Itu ya. Ada lagi mungkin tambahan dari anak-anak? Cukup? Bapak Ibu guru? Ada yang mau menambahkan budaya belajar? Bu Rahma, wali murid mau menambahkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Bu Rahma, wali murid dari siswi atas nama Diana dari kelas 10 DPP 1 Bapak. Ya. Kalau dari sisi saya sebagai orang tua wali murid, kami sangat mengharapkan anak-anak yang ada di SMK Negeri Jatirogo ini bisa dibekali dengan pembelajaran yang menuntut anak itu memunculkan jiwa kreativitasnya, biar nantinya ketika anak itu mau bekerja, mau belajar maupun berwirausaha, mereka benar-benar siap, terutama dalam berwirausaha karena di SMK ini rata-rata arahnya anak-anak setelah lulus itu bekerja, dan tentunya kreativitas, inovatif itu benar-benar harus digali di selama belajar di SMK ini Bapak itu, biar nantinya apa, selain itu juga anak-anak dibiasakan diajari untuk mandiri juga, karena ketiga hal itu jadi kreatif, inovatif, dan kemandirian itu sangat diperlukan sekali ketika nantinya anak-anak kami selesai atau lulus dari SMK Negeri Jatirogo ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rama, luar biasa tambahannya. Jadi budaya belajar yang harus ditambahkan adalah kemandirian. Anak-anak itu tidak perlu disuruh-suruh oleh Bapak Ibu guru untuk mengerjakan tugas, untuk belajar, tidak perlu diancam oleh orang tuanya agar mau belajar. Dia itu sudah tahu tanggung jawabnya, mandirilah bahwa saya nanti harus belajar ini agar bisa ini. Itu gitu Rama. Termasuk kreativitasnya itu dimunculkan. Caranya dengan cara apa? Ya Bapak Ibu harus carilah strategi pembelajaran yang bisa memunculkan kreativitas dan inovasi gitu ya. Salah satunya kalau yang saya amati observasi dari kegiatan supervisi saya saat melihat Bapak Ibu guru, itu saya itu sangat tertarik dengan pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Saya lihat di situ anak-anak itu diajak untuk membuat batik ekoprint kan. Kemudian dari pembelajaran itu anak-anak itu punya semangat kreasi. Jadi ada yang membuat tekstur batiknya itu, ada yang pakai daun mangga, ada yang pakai daun apa ya yang panjang-panjang itu, takis apa itu. Dan saya lihat hasilnya sangat-sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya anak kita itu punya potensi itu. Cuman kadang kita lupa, kita tidak tahu bagaimana memunculkan potensi itu. Ya dengan pembelajaran kayak begitu muncul ya. Ini saya menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak itu saat diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide-idenya itu luar biasa. Itu gitu lagi. Mungkin ada lagi? Iya Pak, ini dari siswa. Dari siswa ya. Perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meifa Aureka Putri dari kelas 11 akuntansi 1. Ya. Menurut saya, untuk pembelajaran materi yang terlalu lama itu bisa diselingi dengan ice breaking. Soalnya kalau materi terlalu lama itu bisa cepat bosan, jenuh, dan kalau waktu siang itu kadang ngantuk dan malah nggak fokus dan nggak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Gitu ya. Siapa namanya? Meifa. Meifa. Alhamdulillah. Meifa Putri dari 11 akuntansi 1. Ya, terima kasih masukannya. Ini untuk Bapak Ibu guru, nanti kita budayakan juga bahwa pembelajaran itu yang terpenting adalah anaknya itu bergembira, jangan tertekan. Anak-anak itu sama dengan Bapak Ibu juga punya kebosanan ya. Harus pandai-pandailah membangkitkan semangat, membangkitkan fokusnya tadi yang disampaikan Meifa. Kalau sudah bosan, sudah ada fokus dia dengan pelajarannya,
pelajarannya misalkan matematika tentang apa turunan begitu, nah, pikirannya bukan turunan derivatif, pikirannya nurut koncone ya. Kanan tak fokus tadi. Nah ini, tetapi dengan SBK membuat suasana yang bergembira, anak-anak jadi fokus lagi gitu ya. Budayanya nanti seperti itu. Jadi Bapak Ibu Guru harus membudayakan ini di dalam kelas, membuat suasana yang bergembira. Ini dari budaya belajar. Sekarang ke budaya wirausaha ya. Kira-kira budaya apa wirausaha? Kalau tadi budaya kerja Pak Yanu mintanya ada kejujuran, Pak Akbar tadi ada pelayanan prima, kedisiplinan, Pak Bambang nambahi, semua itu penting untuk kerja. Sekarang kalau berwirausaha ya. Contoh gambar saya ini ya. Yang bawah ini foto saya. Ini saat apa cara apa ini? Masih ingat ya? Basar. Saat basar. Jadi anak-anak sudah kita latih untuk belajar memproduk, belajar memasarkan kan gitu ya. Itu kan di basar itu termasuk bagian dari kewirausahaan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang apa yang bisa kita terapkan agar anak-anak itu mampu menjadi wirausaha yang sukses gitu. Mungkin ada yang mau nambah? Nah, ini enggak Pak Mas Uti. Bapak komite kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan budaya wirausaha supaya sukses, menurut hemat saya, Pak Basuki selaku Kepala SMKN Jatirogo, intinya ada niat, ada kemauan. Yang kedua itu harus berani mengambil risiko. Itu salah satu ciri utama dari wirausaha yang sukses. Jadi kalau seseorang ingin berwirausaha dan menjadi sukses, harus satu ada niat, kemauan, dan berani mengambil risiko. Itu yang poin yang penting. Berani mengambil risiko. Itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini dari Bapak Komite. Jadi untuk menjadi wirausaha yang sukses harus ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya, ya nggak jadilah kita mau jualan. Oh, enggak, besok lagi ya. Kita mau produk sesuatu, enggak lah, jadi males ya. Ya nggak jadi-jadi. Maka niat itu penting. Maka kata orang pintar itu, niat itu sudah separuh keberhasilan. Jadi yang disampaikan Pak Masudi itu. Kalau orang punya niat, ya itulah yang harus kita bangkitkan niatnya untuk berwirausaha itu. Caranya bagaimana pikiran? Gimana Ibu Guru? Bagaimana cara membangkitkan niatnya anak itu agar mau? Yang terpenting lagi katanya Pak Haji Mas Dudi tadi adalah keberanian mengambil risiko. Ini penting sekali. Semua usaha tidak ada yang tidak berisiko. Jangankan berusaha, kita hidup saja itu ada risikonya. Kalau tidak mau menanggung risiko, ya jangan hidup. Risiko semuanya, apalagi berusaha mesti ada risikonya. Risiko gagal ada, risiko bangkrut terbuka lebar. Nah, cuman kita harus mendidik anak-anak itu pandai mengambil risiko dan memanajemen risiko gitu loh. Ada namanya manajemen risiko. Bagaimana kita itu membuat perencanaan agar risikonya kalaupun muncul itu tidak berlebihan gitu loh. Ya, itu yang harus juga kita pelajari. Jadi yang penting nilai kebajikan di sini adalah keberanian anak-anak mengambil risiko. Jadi nanti yang harus kita terapkan, kita bimbingan kepada anak-anak bagaimana caranya mengembangkan karakter anak yang berani mengambil risiko. Di dalam pelajaran misalkan ada anak-anak olahraga, gimana cara ngambil risiko, mempelajari risiko. Misalkan anak-anak belajar untuk syuting gitu, basket, lapangan basketnya baru, risikonya masuk, risiko nggak masuk kan begitu. Tapi anak nyoba, berani nyoba gitu, lompat jauh misalkan, risikonya nanti dia akan terkilir. Tetapi dengan belajar yang baik, tekniknya nanti jatuhnya gimana, pergelangan kakinya harus ada mana, itu kan ada tekniknya. Nah itu, tapi harus dicoba. Kalau nggak coba nggak bisa. Mau latihan basket, latihannya catur, ya nggak jadi. Mau basket ya latihannya basket.
Kan begitu mau volley latihannya volley, jangan keliru. Latihan volley mainnya game aja ya, kayak iso. Nah, itu dicoba, ngambil risiko itu harus dicoba. Ya, harus dicoba. Makasih Pak Haji Masudi, mungkin ada tambahan? Ada tambahan dari Bu Farika, Bu. Iya, monggo. Budaya biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fariha, guru bahasa Inggris di SMK Negeri Jatirogo ini, Bapak. Menurut saya budaya wirausaha ini sangat tepat sekali jika diterapkan di SMK Negeri Jatirogo ini, karena budaya wirausaha ini bisa mempersiapkan anak didik kita untuk siap menghadapi tantangan masa depan yang tentunya mereka nanti akan bersaing dalam dunia industri, dalam dunia pekerjaan. Nah, yang saya tahu di SMK Negeri Jatirogo ini sudah sangat mendukung sekali Bapak dengan budaya wirausaha, terbukti dengan diadakannya beberapa kegiatan yang sangat mendukung, seperti adanya bazar P5 yang sudah diadakan beberapa kali di SMK Negeri Jatirogo ini. Yang kedua, adanya kegiatan kunjungan industri di mana siswa-siswi diperkenalkan tentang dunia usaha, dunia industri yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian juga SMK Negeri Jatirogo ini sangat mendukung sekali beberapa siswa ini ada yang sudah mempunyai bisnis sendiri. Seperti yang saya tahu ada beberapa siswa yang menitipkan barang dagangannya di koperasi sekolah. Nah, menurut saya budaya wirausaha ini sangat didukung sekali di sekolah ini dan tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Farika. Tambahannya melengkapi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang terdahulu. Jadi intinya SMK Jatirogo siap untuk mendukung anak-anak itu dapat berwirausaha dengan sukses dengan penerapan budaya-budayanya. Tadi yang disampaikan bahwa anak-anak sudah diberi kesempatan untuk belajar berwirausaha melalui kegiatan P5 yang dikemas dalam bentuk basar. Di samping itu hari-hari juga anak-anak yang memiliki kemampuan dalam memproduk makanan minuman juga diberi kesempatan untuk memasarkan barang dagangannya gitu ya, di kafe Jago, kafenya SMK Negeri Jatirogo. Dan saya juga dengar ada anak yang sudah pandai membuat konten-konten kreatif dan sudah menghasilkan uang ya. Nah, itu bagian dari wirausaha. Kenapa kok berani? Karena berani tadi loh, dan nyoba tadi. Kalau udah nyoba ya nggak bisa. Berani ngambil risiko. Buat konten nggak ada yang lihat ya risikonya. Buat konten nanti dihujat orang lain ya itu risikonya. Tapi anak harus berani. Belum apa-apa nanti dihujat sama teman saya, nanti dibully sama tetangga saya, ya nggak jadi berusaha. Ini yang dimaksud tadi. Ya, ada lagi tambahan? Enggak. Oh, dari Pak Cuk dulu gitu. Pak Cuk ya, alhamdulillah. Luar biasa ini masukannya. Pak Komik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah dan seluruh hadirin yang ada di ruang ini. Saya sebagai komite punya idealisme bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah itu harus ada teladan dari bapak ibu gurunya. Jadi idealisme adalah jargon dari bapak pendidikan bangsa Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Tulodo ing madya mangun karso tutur hedayani. Itu setidaknya dijalankan oleh bapak ibu guru sehingga anak-anak meniru dan budaya kerja, budaya belajar serta wirausaha akan dapat berhasil begitu. Saya punya berpikir seperti itu. Hendaklah bapak ibu guru yang memberikan contoh. Suatu ketika Pak Bas, saya lewat ke utara sangat tergesa-gesa, saya melihat bapak guru menyapu di depan. Itu pagi menyapu dipakai koti baju putih begitu. Kayak udah pagi-pagi seorang guru kok menyapu, itu luar biasa. Itu dari pagi. Terus saya kembali agak siang gitu, saya sengaja penasaran dengan bapak guru itu.
pelan-pelan saya itu, terus beliau menundukkan kepala ke saya, terus beliau juga salam kepada bapak ibu guru yang lain, selamat pagi juga pada anak-anak begitu. Itu teladan yang luar biasa Pak Das dari guru SMK dan itu semoga berimbas pada anak-anak, memberikan tauladan ketika di depan, ketika memberi semangat dan memberi motivasi ketika di belakang. Jadi saya mewakili Komite SMK Negeri Jatirogo mengucapkan terima kasih Bapak karena Bapak Ibu Guru sudah memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak. Terima kasih. Semoga SMK Jatirogo selalu jaya, prestasi selalu terdapatkan dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan Pak Pengurus Komite. Jadi teladan itu yang utama. Kalau kita ingin membentuk karakter yang baik, teladannya juga harus baik. Teladannya jelek, karakternya jelek. Jadi teladan itu siapa yang harus memulai? Yang harus mulai dari diri sendiri. Siapapun kita, saya sebagai kepala sekolah juga harus memulai dari diri saya. Bagaimana saya bisa memberikan teladan kepada Bapak Ibu Guru, memberi teladan kepada siswa, memberi teladan kepada karyawan. Inilah bentuk-bentuk perilaku kebajikan universal atau kebajikan-kebajikan yang diperlukan untuk membentuk karakter siswa. Bapak Ibu Guru menjadi teladan dalam segala hal, teladan dalam bekerja, teladan disiplin, teladan sopan santun, teladan di dalam ikut membantu kenyamanan di sekolah seperti yang disampaikan Pak Komite tadi. Ya, walaupun guru ikut nyapu tidak berdosa, karena apa? Itu bagian dari teladannya kepada anak-anak. Begitu ya. Saya takutnya Bapak Ibu Guru itu merasa berdosa, Pak Dewo, kalau ikut bantu nyapu itu, aku dosa ini, itu pegawaiannya karyawan ini. Tidak, itu teladan yang baik, ya. Mungkin ada pertanyaan dari wali murid, Pak. Wali murid. Alhamdulillah. Banyak sekali ya masukannya. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan saya wali murid dari Viola kelas 10 RPL 3. Di sini saya sangat setuju sekali Bapak dengan adanya pembiasaan budaya wirausaha. Nah, di sini saya ingin meminta mungkin dari pihak sekolah kerjasama dengan wali murid atau bagaimana, bahwasanya wirausaha itu tidak hanya menghasilkan suatu produk, Bapak. Jadi kami harapkan anak-anak kami diberikan bekal skill yang bermacam-macam, dalam artian mungkin suatu saat nanti kita nggak tahu kedepannya nasibnya akan menjadi wirausaha di bidang apapun. Nah, paling tidak dari sekolah memberikan bekal beberapa skill, misalkan saja seperti yang saya lihat di beberapa anak ada yang masih sekolah, seperti contohnya semacam kayak Niken Sahidri, Bapak. Nah, dia menjadi contoh untuk kaum muda sekarang, memberikan contoh yang sangat positif berwirausaha melalui bidang seninya, Bapak. Nah, kami harap di SMK Negeri Jatirogo memberikan fasilitas dan pembelajaran yang sama, yang arahnya membangun skill anak-anak kami, Bapak. Mungkin tidak hanya di olah vokal, mungkin juga tari, kemudian seni-seni yang lain juga. Demikian Bapak atas waktu yang diberikan, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun tambahannya dari wali murid Bu Erlina, orang tua dari Viola ya. Jadi Bapak Ibu, yang diminta wali murid itu bahwa berwirausaha itu tidak harus menghasilkan produk, tetapi juga bisa jasa, kan itu yang dimaksud. Jadi kita juga harus membekali keterampilan-keterampilan anak di dalam berusaha di bidang jasa. Contoh jasa perbaikan kendaraan motor TKR, ya, jasa kan itu. Nah, kalau di busana bukan, maksudnya memproduk barang. Nah, ini
Kalau di akuntansi jasanya apa? Jasanya pelayanan, misalkan di perbankan dan macam-macam. Di RPL ada jasanya desain web, kemudian membuat aplikasi dan seterusnya. Ini yang dimaksud bahwa anak-anak dalam berwirausaha harus dibuka pintu pikirannya bahwa untuk berwirausaha tidak harus menghasilkan produk berupa barang jadi, tetapi juga bisa berwirausaha dalam bentuk pelayanan jasa. Ini yang penting. Tadi yang disampaikan, kalau pelayanan jasa, apa yang harus disiapkan? Banyak tadi, ada kesantunan, rasa hormat, kan begitu, komunikasinya yang baik, dan seterusnya. Itu ya, ada tambah? Ada pertanyaan Pak dari DUD. Oh, iya, monggo. Terima kasih Bu Moderator. Kami dari DUD ingin menanyakan Pak. Iya, apa ini? Strategi efektif apa yang Bapak lakukan untuk menanamkan budaya positif pada peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda? Iya. Terima kasih. Iya. Jadi inilah yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Kita sudah ngomong banyak tentang apa saja yang harus disiapkan, macam-macamnya tadi. Budaya atau nilai-nilai kebajikan apa yang harus diterapkan. Tapi bagaimana caranya? Strateginya itu yang bagaimana? Nah, gitu. Nah, ini saya mempunyai ide semacam ini. Jadi bahwa penerapan budaya positif di sekolah ini itu tidak bisa dilaksanakan mandiri oleh Bapak Ibu guru. Harus ada kolaborasi semua komunitas itu warga sekolah. Contoh dari komite, dari orang tua, dari DUDI, semuanya harus berkontribusi. Kontribusinya apa? Ya kita sesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Bapak Ibu guru tentu kontribusi dalam penerapan budaya positifnya adalah mengembangkan kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang mana? Yang berbasis karakter. Nah ini. Terus bagaimana itu kurikulumnya? Diintegrasikan dalam pembelajaran. Di dalam pembelajarannya itu harus diintegrasikan. Oh ini harus ada nilai kebajikan kerjasama. Ya anaknya harus diajari lah belajar kerjasama, membuat kelompok-kelompok. Oh ini harus saling hormat. Anak-anak harus dipelajari bagaimana berdiskusi yang bisa menghormati pendapat orang lain. Ini tugasnya Bapak Ibu guru. Jadi yang pertama mengembangkan kurikulumnya yang berbasis pada karakter-karakter yang akan kita tanamkan. Makanya tadi kita pilih mana? Oh ini untuk karakter kerja. Makanya di saat pelajaran produktif di bengkel, maka Kakomli, guru-guru produktif harus tahu tadi yang disampaikan Pak Janu, Pak Bambang, Pak Albar tadi. Yang dibutuhkan orang kerja itu ini loh. Dia harus jujur, dia harus disiplin, dia harus tanggung jawab, macam-macam. Dan ini harus dipraktekkan betul, ya. Anak-anak habis praktek TKR bahwa alat-alatnya harus ditempatkan pada posisinya semula, itu namanya tanggung jawab. Jangan habis praktek bongkar bannya dibawa temannya ya gak digoleki. Nah ya hilang kabeh. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita harus mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan itu di dalam pembelajaran, gitu. Ini yang pertama. Kemudian kerjasama orang tua, apa daya dukungnya orang tua kepada ini? Ya tentu bahwa anak-anak sekolah itu kan hanya berapa jam sih di sekolah? Yang banyak adalah di rumah. Maka orang tua di rumah harus selalu memberikan motivasi, memberikan pembelajaran, menjadi teladan tentang karakter-karakter baik ini. Ini tugasnya orang tua. Kalau kita kan nggak akan menjangkau sampai di rumah-rumah. Bagaimana anak-anak itu kebiasaannya tiap hari, apakah sudah bangun sendiri? Apakah anak sudah bisa membersihkan kamarnya sendiri? Itu tentu tugasnya orang tua. Jadi yang itu adalah kolaborasi bahwa penerapan karakter baik ini, budaya ini tidak bisa dilakukan sekolah sendiri, tetapi juga harus dukungan orang. Termasuk dukungan daripada DUDI. DUDI harus memberikan masukan kepada sekolah bahwa saya membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai karakter ini. Jadi misalkan jujur seperti ini adalah daya dukung dari industri kepada penerapan karakter, termasuk memberi dukungan-dukungan yang lain, boleh finansial, boleh macam-macam. Tetapi paling tidak masukan-masukan dari industri itu yang kita butuhkan. Kemudian tugasnya siswa juga harus ada.
Jangan Bapak Ibu guru nyusun karakter macam-macam, integrasi orang tua di rumah beri contoh, anaknya tidak ngereken, tidak bisa. Anak-anak daya dukungnya dalam penerapan budaya apa? Ya mengikutilah kegiatan sekolah yang baik ini. Anak-anak diminta untuk berani tampil di muka, presentasi, ya harus diikuti. Petunjuk yang diberikan Bapak Ibu guru diikuti. Bapak Ibu guru yang berperilaku baik, teladan baik, diikuti, dicontoh. Nah ini. Kemudian selain kolaborasi, tentu harus kita melakukan pembelajaran berbasis nilai. Maksudnya begini, kita itu kepingin menerapkan nilai yang mana dulu, gitu ya. Kita identifikasi tadi yang disampaikan Bapak Ibu. Nanti makanya tadi saya minta untuk memberikan masukan. Identifikasi. Oh, untuk berwirausaha yang terpenting berani ngambil risiko. Iya, disampaikan Pak Haji Mas Budi tadi. Dan itulah yang harus kita integrasikan di dalam pembelajaran. Bagaimana membuat itu? Oh, anak-anak harus pandai mencari peluang. Pembelajaran apa yang cocok itu? Tadi yang saya sebutkan ada PJBL salah satunya. Anak-anak itu berpeluang untuk menggali ide-idenya. Kalau membuat batik dari daun, oh biasanya pakai daun jati kok hanya begini. Dia cari lagi inovasi, oh coba dari daun pintu bisa enggak? Misalkan juga iso daun pintu, daun-daun yang ada klorofilnya. Misalkan begitu ya. Ini kemudian kita juga harus menyiapkan lingkungan belajarnya. Kalau strategi pembelajarannya sudah baik, daya dukung dari industrinya, orang tuanya sudah baik, tapi kalau lingkungan belajarnya tidak diciptakan yang kondusif, ya juga nggak bisa. Lingkungan belajar yang kondusif tidak hanya mencakup lingkungan bentuk fisiknya, tetapi juga non fisiknya. Kesiapan mentalnya anak-anak harus selalu dibangun, gitu ya. Yang berikutnya adalah pengembangan program ekstrakurikuler. Kita harus cari kegiatan atau jenis-jenis ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan karakternya anak. Contoh kalau yang sudah jalankan pramuka itu jelas karakternya, membentuk kepemimpinan, membentuk kedisiplinan, membentuk kreativitas. Apakah masih ada lagi jenis-jenis dari ekstrakurikuler yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan itu? Ya tentu banyak. Kira-kira anak-anak mau ekstra apa lagi? Mau ditambah ekstra apa? Apa? Dan, nah ya. Nih, dan ini, betul ini. Dan anak-anak itu zamannya sekarang beda dengan zaman kita dulu. Ya ini bagus ini. Dan itu kan biasanya itu akan tampil saat apa ya dia? Yang cheerleader itu termasuk dia. Nah kayak begitu. Jadi kalau ada pertunjukan apa dia tampil. Kemudian saat ada kegiatan apa dia tampil. Kenapa? Dan itu apa ada nilainya kreativitasnya sangat tinggi, nilai kekompakannya tinggi. Contoh ada den 10 anak gitu loh. Lainnya surat tangannya ke atas, yang satu ini jelek loh. Kenapa? Karena nilai kebajikan kerjasamanya tidak ada. Dia tekan jago begitu saya diem aja. Itu kan tidak kerjasama itu namanya. Inilah. Jadi ada tambahan satu ekstra. Siapa ini yang bisa jadi pembina? Silakan itu bisa. Nah ini permintaannya anak ini harus ada ekstra den di sini ya. Nanti saya akan tutup bujana sebagai pembina. Den ya. Saya tahu itu dennya apa itu? Dan apa ya ya. Itu jadi bisa seperti itu. Jadi caranya bagaimana toh mengembangkan karakter siswa itu tadi yang berbudaya positif. Strateginya ada semacam itu. Jadi pertama kita harus berkolaborasi dengan semua komunitas yang ada di sekolah. Dari Bapak Ibu guru, karyawannya, anaknya, orang tuanya, budinya, komitenya harus kerja sama di dalam mendukung gerakan pembudayaan positif ini. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang berbasis nilai, kemudian menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif dan pengembangan program ekstrakurikuler. Kata Pak, ada? Mungkin ada tambahan.
strateginya apa lagi yang mau ditanya? Iya, monggo Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Kepala SMK Jatirogo yang telah mengundang kami dari komite dalam rangka semacam kolaborasi terkait dengan program-program pembelajaran di SMK, sehingga kami komite sedikit banyak setelah mengikuti karena semua rangkaian dalam harapan-harapan dari DOD, harapan-harapan dari wali murid, harapan-harapan dari siswa. Jadi paling tidak kami sebagai komite bisa memberikan masukan barangkali kalau bisa diterapkan. Yang pertama, setelah memperhatikan, menyimak dari masukan-masukan harapan-harapan yang kebanyakan tadi adalah semacam harapan-harapan DOD, harapan murid begini, akhirnya kami komite ber-IRB, identifikasi, refleksi, kenali. Dari mana Bapak Komite kok tahu seperti itu? Dari kepala sekolah. Saya ingat-ingat sampai kiamat. Sesuatu itu harus ada IRB. Saya sangat salut sekali terhadap Bapak Ibu guru di SMK yang telah memberi tauladan seperti Bapak yang pakai baju putih tadi yang saya pagi nyapu di depan gerbang, itu patut diberi penghargaan UNESCO Bapak itu. Bapak yang saya hormati, menyimak dari harapan-harapan tadi yang bisa kami sampaikan, kami berikan masukan adalah yang pertama, ditekankan atau diberikan, dikuatkan materi terkait dengan nasional religiusnya. Karena dari tadi adalah karakter budaya yang sifatnya soft skill, soft skill bukan soft skill, karakter budaya. Dan identik pembenahannya bisa melalui penekanan atau penguatan di bidang nasional religiusnya. Yang pertama, nasionalnya berkaitan dengan kebangsaannya, dengan kebersamaannya, sehingga anak-anak tidak hidup individual, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Religius membentuk karakter seperti jujur dan lain-lain yang tadi dibutuhkan di DODI, di Rombojati dan di Jalan Semontor. Itu tadi yang disampaikan dari kejujuran masuk dalam nilai religius. Jadi yang ditekankan adalah penguatan nilai-nilai nasional religius pada siswa di sekolah. Bisa berupa kegiatan-kegiatan yang sudah terkondisikan oleh kurikulum, adanya penguatan nilai nasional religius. Yang kedua, dikuatkan juga pendekatan nilai-nilai berdikari dan bertanggung jawab kepada siswa untuk melatih kemandirian, melatih kewirausahaan. Tadi harus ditekankan nilai-nilai penguatan berdikari dan bertanggung jawab gitu. Karena dengan latihan berdikari, anak-anak akan dilatih untuk mandiri, bertanggung jawab, disiplin dan lain-lain. Karena anak-anak siswa dilatih bagaimana dia harus mampu menanggung atau mengusahakan apa yang dia butuhkan untuk minimal dirinya sendiri, berdikari dan bertanggung jawab. Itu ya. Yang ketiga, penguatan lagi adalah di bidang sensitivitas lingkungan. Karena tadi ada harapan dari siswa-siswa anak-anak saya ini, karena kekurangan sensitivitasnya terhadap lingkungan, murid sudah jenuh, jam sudah siang, perut keroncongan, mata sangat ngantuk, pelajarannya materi ini sangat menjenuhkan karena tadi. Jadi berarti namanya guru atau pendidik harus memiliki sensitivitas lingkungan. Harus apa kalau begitu murid, kalau seperti itu tuh saya harus seperti apa? Kalau menurut saya biar kita jatuh, apa yang harus saya lakukan? Itu namanya
ibu itu kan namanya sensitivitas lingkungan. Selain sensitivitas sosial, sensitivitas lingkungan. Kondisinya seperti apa saat itu? Nah, ini merujuk pada saya tidak mukalah sama teman saya komite yang satu. Kalau tadi komite yang satu mengambil falsafah Tutmur Handayan ing Asto Sungkulodo ing Matungan Karso Tutmur Handayan. Kalau saya pakai yang ini bahwa itu tadi bisa tercapai semuanya setelah saya IRB itu. Ternyata kesimpulannya di sini bahwa kita itu dimanapun berada harus tahu satu papan, dua umpan, tiga iromo. Ini dimanapun kita kalau menguasai papan umpan iromo akan sukses dimanapun. Papan umpan iromo, papan tempat, papan itu tempat, umpan apa yang kita lakukan pada tempat itu harus sesuai, harus sinkron. Nek yang musola nggak gak tepat, yang musola berganti gak tepat. Kalau di musola bunga-bunga seperti gak tepat. Tapi kalau di lapangan bunga-bunga tepat, itu namanya umpan. Umpan disesuaikan dengan papan umpan. Nah, irama itu gaya. Kalau misalkan kalau anak-anak gaya gini ke anak-anak lewat di depan ibu guru geret atau mulut saja, itu namanya adalah irama. Kalian bisa menerapkan papan umpan irama, pasti bisa diterima oleh keadaan dimanapun itu. Itu gayanya kopral beda sama gayanya jenderal. Kalau kopral siap berayal, iya antar hormati ya kuat sing artinya jenderal juga gak santai jenderal. Gimana kan si kopral itu. Yang penting kopral yang namanya saru tidak iromo, tidak jenderal namanya jenderal nyaran. Jenderal biasa. Itu Pak Jokowi kalau upacara itu santai. Yang penting itu sebagai apa? Nah itu kasih nunggu. Itu namanya memperhatikan papan umpan iromo. Itu adalah rangkaian daripada apa yang harus kita lakukan setelah saya ber-IRB. Terima kasih Bapak Sekolah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada tambahan masukan dari Pak Pengurus Komite tadi terkait dengan strategi yang harus kita lakukan. Pertama kita harus melakukan IRB, identifikasi, refleksi, benahi, mengidentifikasi kekurangannya apa, potensinya apa, peluangnya di mana. Kemudian kita refleksi, angen-angen, kira-kira yang cocok yang mana. Terus kita lakukan perbaikan-perbaikan bagi yang belum baik. Kita tumbuhkan bagi yang belum tumbuh, kan begitu ya. Terkait masukannya untuk nilai-nilai karakter nasionalis dan religius tadi sangat baik sekali, dan insya Allah budaya sekolah sudah menerapkan itu. Nilai-nilai nasionalis adalah yang pertama, cinta tanah air. Tiap hari Senin kita sudah budayakan anak-anak untuk melakukan upacara bendera. Salah satunya itu adalah bagian untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita punya bendera yang satu merah putih yang harus dihormati karena itu hasil perjuangan para pahlawan. Itu cinta tanah air, tahu lagu kebangsaannya. Ini kemudian religiusnya, insya Allah setiap kegiatan yang bernuansa agama di peringatan-peringatan seperti kemarin ini ada fotonya Pak Sandoya, ini guru agama. Ini kegiatan dalam rangka Maulid Nabi. Itu adalah bagian untuk meningkatkan karakter religius, bahwa manusia hidup ini harus ada yang dipedomani, harus ada yang diteladani. Kalau umat Islam ya nabinya Muhammad. Nah itu salah satunya, bahwa kita harus bersyukur menjadi orang yang beragama. Kita harus bersyukur menjadi orang yang diciptakan memiliki panutan yang luar biasa, uswah bagi kita semua, kan gitu ya. Ini adalah nilai-nilai religius yang sudah ditanamkan, termasuk tadi yang disebut dengan berdikari. Kita nyebutnya mandiri, seperti yang ada di P5 itu ya, ada mandiri, gotong royong, kreatif. Insya Allah semuanya sudah ditanamkan di sekolah. Terakhir yang disampaikan tadi adalah
terkait dengan papan empan iromo. Ini adalah pembelajaran yang penting bagi orang yang berbudaya Jawa, adat istiadat orang Jawa kayak begitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu sebelum saya tampilkan rangkumannya. Benar Pak, ini berkaitan dengan di media sosial lagi tren. Terima kasih yang kedua kalinya, Mas sebagai kepala siswa. Ini berita-berita yang lagi ramai di media sosial, media televisi, yaitu kejadian yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Mungkin berkaitan dengan dunia pendidikan. Ini saya selaku komite Pak Basuki mengingatkan kembali berkaitan dengan cara evakuasi diri secara mandiri. Berkaitan dengan apa itu? Ya ini kejadian yang sudah terjadi, yaitu bencana alam berupa gempa. Terus yang akan terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi adalah megatrust. Oh iya. Ini mungkin di luar pemikiran kita semua. Saya selaku komite mungkin bisa SMKN dalam hal ini Bapak Basuki selaku Kepala SMKN Jatirogo bisa bekerja sama dengan pihak BPBD daerah Kabupaten Tuban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal ini belajar mengevakuasi diri secara mandiri. Soalnya apa? Ini lagi rame-ramenya di media televisi, Metro TV, termasuk internet, media sosial. Ini lagi rame-ramenya persiapan menyongsong dan mudah-mudahan tidak terjadi. Kemarin di bulan berapa itu ada bencana di gempa di Tuban, Bawen. Hanya sebesar itu 6,1 aja kita jalan lenggak-lenggok, apalagi yang ada kabar megatrust sampai terjadi besarannya magnitudonya 8,9. Nah, ini mohon dari pihak sekolah untuk mempertimbangkan mungkin ada cara-cara tersendiri untuk latihan evakuasi diri secara mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada masukan lagi Bapak Ibu betapa pentingnya untuk memberikan pembelajaran terkait dengan penyelamatan diri, karena negara kita adalah negara yang rawan terjadinya bencana alam yang baru saja, kalau nggak salah kemarin ya di Bandung ada gempa yang menyebabkan beberapa desa itu mengalami kerusakan. Saya tidak dengar ada korban jiwa, tetapi bagaimanapun juga kita harus memberikan pembekalan kepada anak-anak. Bagaimana caranya anak-anak menyelamatkan diri saat terjadi gempa? Bagaimana perilaku yang harus diterapkan? Contoh, kalau saya belajar dari internet itu, yang sering gempa itu kan Jepang ya. Tapi orang Jepang itu kalau terjadi gempa tidak terlalu panik, karena dia sudah dibekali saat belajar mulai dari TK SD itu gimana dia harus menyelamatkan diri. Ya, biasanya terus berlindung di bawah meja, macam-macam gitu ya. Kemudian bagaimana saat rescue atau penyelamatan, dia harus antri. Kalau orang kita kan ada penyelamatan malah gegeran sendiri karena rebutan. Nah, orang sana kan tertib, siapa dulu ayo berangkat, siapa dulu yang harus naik. Nah, itu ada. Betul sekali yang disampaikan Pak Haji Masudi bahwa sekolah juga harus selalu membekali keterampilan penyelamatan diri ini, ya. Ini yang disebut dengan keterampilan hidup. Ya Pak Masudi, terima kasih. Kita akan bekerja sama dengan BPBD. Insya Allah sudah pernah kita kerjasama, tetapi masih dalam hal penanganan kebakaran. Insya Allah sudah pernah didatangkan damkar ke sini. Kemudian penyelamatan atau penanganan binatang buas kalau nggak salah waktu itu ya sudah ada. Nah, nanti kita juga akan membuat lingkungan ini menciptakan yang bisa melakukan pembelajaran terkait dengan aktivitas gempa. Contoh titik kumpul ya, sekolah sebanyak ini warganya, muridnya 1.400, bapak ibu gurunya 100, sama karyawannya 100 ya, itu 1.500. Kalau tiba-tiba ada bencana apa saja, semburat, karena kita belum pernah latihan. Nah, latihannya bagaimana? Bahwa kalau terjadi sesuatu kita harus kumpul di mana, misalkan terjadi banjir, terjadi gempa, titik amannya itu di mana. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, ini nanti
didirikan bareng-bareng Bapak Ibu, kira-kira titik kumpulnya di mana? Jangan ngumpul yang tempat malah bahaya, ngumpul di kafe Pak ya malah bahaya. Nah, situ Melayu ngopi ya. Kumpulnya di lapangan atau di mana? Jalur evakuasinya disiapkan. Walaupun secara peta kita memang tidak ada jalurnya. Yang Megatras itu kan nggak salah di pantai selatan gitu ya, pantai selatan sampai Sumatera. Tetapi bagaimanapun juga bahwa Indonesia itu adalah cincin api begitu ya, yang setiap saat itu bisa terjadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang sudah disampaikan luar biasa, memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kita optimis kita bisa melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah untuk membekali anak-anak sehingga anak-anak mampu bekerja dengan baik, mampu melanjutkan sesuai dengan keinginannya dan dapat berwirausaha untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Saya membuat ringkasannya semacam ini. Jadi ini adalah bagian dari rencana strategis di dalam pengembangan karakter tadi. Ya, pertama kita akan mengidentifikasi nilai-nilai yang akan ditanamkan pada peserta didik sesuai dengan BMB-nya tadi. Ya, kegiatannya adalah diskusi dengan komunitas sekolah semuanya seperti ini tadi, termasuk sudah berdiskusi, sudah menghasilkan poin-poinnya, nanti kita akan kerucutkan. Indikatornya bahwa diskusi itu memang melibatkan semua pihak yang saling mendukung. Kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan ini sendiri. Kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi. Target waktunya nanti harus sudah kita selesaikan di awal Oktober. Kemudian penanggung jawabnya, karena ini hubungannya dengan kolaborasi dengan pihak luar, tentu Wakahumkas harus bertanggung jawab keterlaksanaan kegiatan ini. Sumber daya itu adalah apa saja yang harus kita siapkan, bisa dari dananya, dari persiapan fisik dan macam-macam. Jadi dokumen nilai kebajikan universalnya apa saja yang harus kita lakukan, harus disiapkan. Kemudian pendanaan. Yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis karakter yang tadi ditanyakan oleh Pak Akbar, bahwa kita untuk menerapkan ini di bidang pembelajarannya kita harus mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati untuk kita terapkan dalam mendukung pengembangan karakter ini. Kita integrasikan dalam pembelajaran, kemudian mengintegrasikan nilai karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini indikator kinerjanya 100%. Mata pelajaran yang diampu Bapak Ibu guru semuanya sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Kemudian 100% kegiatan ekstrakurikuler itu juga sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Pelaksanaannya kita mulai di semester ini. Tanggung jawabnya untuk integrasi pelajaran di kelas, maka kurikulum untuk ekstrakurikuler kesesuaian. Sumber dayanya kita butuh pelatihan, kita harus mengadakan workshop terkait dengan budaya positif kepada Bapak Ibu guru semua agar pemahamannya terkait dengan budaya positif itu semakin lengkap, sehingga pada waktu mengimplementasikan, mengintegrasikan di dalam pembelajaran sudah mumpuni. Dan tentu dibutuhkan pendanaan. Yang ketiga, kita akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dari segi fisiknya kita harus bisa merawat, memperbaiki lingkungan agar nyaman untuk proses pembelajaran. Ya, nah, ini ya nomor 3. Kelihatan ya? Nah, yang kedua, menciptakan suasana kelas yang bebas bullying. Ini. Jadi kalau fisiknya sudah kondusif, nyaman, bersih, sehat, tidak ada gangguan, nah, maka non fisiknya juga harus disiapkan. Mentalnya anak harus disiapkan, harus dihindarkan sekecil mungkin potensi terjadinya bullying di dalam kelas. Ya, yang bertanggung jawab fisik tentu Wakasatras, yang bertanggung jawab terkait dengan bullying kesiswaan. Kemudian kerjasama dengan yang lain adalah humas. Yang keempat, rencana kerjanya adalah mengembangkan program ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter. Kita akan lakukan diskusi seperti ini, sudah dapat satu, yaitu ekstrakurikuler dan yang diminta oleh anak-anak tadi. Siap-siap Bu Jenah ya. Apa sampai yang mau timnya ya.
yang penting untuk nari rapi ya. Yen tari ya. Kemudian yang kelima, melaksanakan monitoring kegiatan ini apakah sudah jalan yang mana, yang belum jalan mana. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tentu harus ada instrumennya. Apakah integrasinya sudah jalan, jalannya berapa persen, checklist ada ya. Apakah lingkungan belajarnya sudah kondusif, ada checklistnya. Apakah di dalam kelas itu udara itu bisa bersirkulasi dengan baik, apakah pencahayaannya sudah cukup untuk belajar, apakah kebersihannya, itu ada checklistnya. Kemudian terkait dengan non fisiknya, apakah anak-anak mengalami bullying dari bapak ibu guru atau temennya, harus ada checklistnya. Itu bagian dari monitoring evaluasi. Dari monitoring nanti kita akan melakukan tindak lanjut apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kali ini, dan terima kasih urun rembuknya, masukannya dari Bapak pengurus komite, dari orang tua, dari siswa, dari Bapak Ibu guru, dari Budi yang sangat membantu terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu kolaborasi dalam rangka penerapan nilai-nilai kebajikan universal untuk menumbuhkan, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan slogannya SMK, yaitu BMI, bekerja, melanjutkan, wirausaha. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri Jatirogo atas paparannya, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak komite, Bapak-bapak dari DUDI, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, serta anak-anak sekalian atas kerjasamanya dan kesediaannya mengikuti acara ini dari awal sampai akhir tanpa ada halangan satu apapun. Sekali lagi saya sebagai pembawa acara mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.